Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Abdillah Ahmad. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang bernimkan 202583207001. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS saya, yaitu yang berjudul penempatan tempat ujian bagi siswa. Dan di sini dalam proyek saya menggunakan JS Studio yang ada di HP. Jadi langkah-langkahnya seperti biasa, yaitu buka JS Studio, lalu klik ikon 3, new, open, lalu beri nama-nama seperti nama package dan nama projectnya. Oke, pada project UTS saya ini saya ditugaskan untuk membuat project yang berisi tentang array 2 dimensi, linked list, dan stack. Lalu dalam project saya yang pertama, yaitu yang paling atas, yaitu ada package. Package ini saya beri nama saya sendiri, yaitu Abi. Package ini berfungsi seperti folder, yaitu untuk mengumpulkan kelas-kelasnya. Dan selanjutnya yaitu kita mengimport library-nya. Dan di sini ada beberapa import, yaitu yang pertama ada import Java util linked list, yaitu yang dimana itu berfungsi untuk tempat untuk menyimpan data peserta. Dan yang kedua yaitu ada import Java util scanner, yaitu digunakan untuk menampilkan teks di user, ya, untuk meninput keyboard dari usernya. Dan yang kedua yaitu ada import Java util stack, yaitu digunakan untuk menyimpan soal cadangan bagi yang soal ujiannya rusak. Terus lanjut yang yaitu ada public class. Saya dalam project saya ini saya memberi nama kelas project saya yaitu penempatan ujian. Lalu yang kedua kita membuat metode, yaitu public static void main string, yaitu ini ialah bagian utama dari program saya, yaitu yang dimana semua kode program itu dijalankan di dalam main ini. Lalu ada scanner input sama dengan new scanner, ini ialah sebuah input, ini ya sebuah variabel untuk memanggil yaitu untuk membuat alat input supaya bisa mengetik data di user. Oke, lalu untuk proses pekerjaan arraynya saya yang menggunakan tipe data integer, lalu variabelnya bernama integer baris, dan lalu ada integer kolom, yaitu yang bervariabelkan kolom. Ini yaitu untuk mengatur denah kursinya. Di sini saya memberikan 3 baris dan kolomnya berisi 3. Lalu untuk link listnya peserta, yaitu saya yaitu baris pertama itu ada linked list, yaitu string peserta. Ini untuk membuat linked list bernama peserta untuk menyimpan nama peserta yang hadir. Dan untuk system out ini ialah sebuah kode untuk menampilkan di usernya. Dan di linked list saya membuat variabel jumlah dan yang bertipe datakan integer. Dan itu ada input.nextIn, yaitu ialah baris yang digunakan untuk membersihkan enter agar input berikutnya itu tidak bermasalah. Lalu dalam project saya ini saya menggunakan perulangan for, yaitu yang di project saya ini ada beberapa perulangan for, yaitu yang berkisar 4 perulangan. Perulangan yang pertama yaitu untuk menginput nama peserta,
untuk menginput nama peserta sesuai jumlah yang dimasukkan. Dan perulangan yang kedua yaitu untuk mengambil data nama peserta satu persatu dari linked list. Lalu ada perulangan ketiga yaitu yang ini distribusi ke arah ini itu digunakan untuk berpindah baris pada denah kursi. Dan yang keempat yaitu perulangan ini, maaf ini ada kesalahan, yang ini for yang ini digunakan untuk barisnya di dalam kolom ini. For saya ada, bentar, yang tadi maaf bukan 4 ya, for saya itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kisaran ada 6 ya, ada 6 for. Terus lanjut yaitu ada stack soal cadangan. Jadi stack di sini yaitu berfungsi sebagai soal cadangan bagi peserta, yaitu yang dimana nanti jika ada soal cadangan, soal ujian yang rusak, maka bisa diproses, maka akan memprosesnya itu di stack sini. Yaitu jika nanti soal ujian rusak, maka itu siswa bisa memasukkan kode perintahnya, yaitu di sini saya ada sebuah output yang memasukkan kode perintahnya itu yang iya atau tidak. Jika iya ini, maka nanti stack itu akan memproses soal yang rusak itu tadi. Jadi jika nanti di user itu mengetik iya, maka ada 3 soal cadangan itu, maka soal cadangan itu akan diambil 1. Dan jika tidak mengetik iya atau mengetik tidak, maka tidak perlu soal cadangan atau tidak memproses soal yang rusak. Jadi intinya itu pada kode program saya itu kita itu memasukkan jumlah peserta dan nama-namanya, dan nama peserta itu disimpan di dalam linked listnya kita, linked list di sini. Dan setelah itu peserta ditempatkan ke kursi yang ada di dalam ruangan menggunakan array 2 dimensi. Dan nanti hasilnya itu akan keluar denah tempat duduk, sehingga kita mengetahui letak duduk para siswa itu tadi. Dan selain itu program saya itu juga menggunakan stack, yaitu untuk mengetahui untuk menjaga soal yang rusak, itu seperti soal cadangan bagi para siswa. Jadi semisal nanti ada yang rusak, soal cadangan itu akan diambilkan dari stack sesuai dengan prinsip LIFO, yaitu LIFO seperti prinsipnya yang ada di stack, yaitu LIFO, yaitu last in first out, yaitu yang dimana soal yang terakhir itu akan dimasukkan, dimasukkan dan diambil lebih dahulu. Jadi dalam program ini itu mencakup 3 struktur, yaitu ada linked list, ada array 2 dimensi, dan ada stack. Yaitu untuk linked listnya itu digunakan untuk data peserta, dan array 2 dimensinya itu digunakan untuk tempat kursinya, dan tempat kursinya atau denahnya itu, dan stacknya itu sebagai fitur soal cadangannya. Dan ini berikut contoh dari outputnya. Sebentar ya, ini agak ada gangguan dikit. Nah, ini contoh dari output project saya. Dan di sini kita harus memasukkan jumlah peserta dahulu. Sebagaimana saya contohkan, masukkan jumlah peserta hadir. Saya masukkan yang hadir 4 ya. Lalu kita enter. Lalu kita memasukkan nama peserta ke 1.
siapa peserta ke satu, kita namai saja Ana. Terus yang kedua Budi, lalu istri. Lalu setelah kita memasukkan keempat peserta yang hadir, lalu kita enter. Ini ialah contoh penggunaan scanner ya, yang seperti saya bilang tadi, yaitu nanti akan muncul yaitu daftar peserta hadir. Daftar peserta hadir itu ada 4, yang seperti saya inputkan tadi, yaitu ada Ana, Huri, Kansa, dan istri. Dan denah tempat duduknya yaitu Ana berada di paling pinggir kiri, lalu sampingnya ada Huri, lalu sampingnya ada Kansa, dan belakangnya itu ada Listri. Lalu di sini juga ada opsi stack, yaitu soal cadangan, fitur soal cadangan. Seperti ini saya contohkan, jika ada siswa yang soalnya rusak, maka jika ada soal rusak maka kita harus mengetik iya, dan jika semuanya tidak ada ya soalnya rusak, maka kita bisa langsung ketik tidak, maka itu tidak akan memproses soal yang rusak. Ini saya contohkan yang soal yang rusak, itu harus mengetik iya, terus masukkan nama soal yang rusak. Saya memberi contoh nama Ana. Ini soal rusak sama dengan Ana. Ini otomatis mengambil soal yang rusak, dan soal cadangan itu masih tersisa 2, karena saya di sini memberi soal cadangan sebanyak 3. Jadi inilah project saya, dan ini output saya. Jadi ini ya project UTS saya. Baik, sekian dari percakapan saya ini. Bila ada salah kata dalam salah pembicaraan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.